Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 547. Di sebuah komunitas ibu kota. Melihat banyak berita negatif tak terduga tentang Fang Qiu, postdoc muda itu terkejut pada awalnya dan langsung tertawa terbahak-bahak. Pembantu saya. Dia terkejut. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk menggali kotoran pada Fang Qiu setelah dia memposting sesuatu untuk memancing Fang Qiu. Tidak diragukan lagi, ini adalah ember penuh minyak di atas api yang dinyalakannya. Itu banyak berita negatif. Mereka tidak berharap Fang Qiu menjadi orang seperti itu, bukan? Melihat berita negatif luar biasa dari Fang Qiu, dia tidak bisa berhenti tertawa. Di internet, netizen terkejut melihat kotoran pada Fang Qiu melayang dengan cepat di dunia internet seperti laut. Apa yang paling mereka khawatirkan baru-baru ini? Fang Qiu, tentu saja. Begitu berita negatif tentang Fang Qiu muncul, segera dan tidak diragukan menarik perhatian banyak orang. Banyak orang mempertanyakan bagaimana tanah itu digali begitu tiba-tiba, dan mereka berpikir bahwa seseorang sengaja mengolesi Fang Qiu. Tetapi ada juga banyak orang yang telah membaca artikel-artikel dan merasa bahwa hal-hal ini tidak dapat dibuat-buat. Beberapa informasi yang relevan bahkan dapat ditemukan di forum University of Jiangjing Chinese Medicine. Bahkan beberapa orang secara khusus masuk di forum Universitas Pengobatan Cina Jiangjing untuk mengumpulkan informasi dan kemudian mengirimkannya. Melalui tangkapan layar, mereka menunjukkan bagaimana Fang Qiu bertentangan dengan guru, bagaimana dia tidak menghadiri kelas, dan bagaimana dia melakukan sesuatu terhadap direktur asosiasi dan wakil presiden. Beberapa orang menemukan beberapa pemberitahuan hukuman untuk Fang Qiu yang dikeluarkan oleh sekolah. Semua tangkapan layar yang terkait dengan informasi di atas dipublikasikan di internet. Seluruh jaringan berantakan. Sial. Apakah Fang Qiu orang seperti itu? Bagaimana mungkin? Fang Qiu adalah seorang jenius yang menerima dukungan dari para guru dan pemimpin untuk berpartisipasi dalam dokter pengobatan China muda. Bagaimana dia bisa menjadi orang seperti itu? Ini hanya siswa yang memberontak, yang sejalan dengan identitas Fang Qiu sebagai mahasiswa baru. Ternyata penampilan Fang Qiu sebelumnya semuanya pura-pura. Fang Qiu adalah orang seperti itu. Dia hanya anak nakal. Fang Qiu, aku sudah mendukungmu sebelumnya, tapi aku tidak berharap kamu melakukan begitu banyak hal buruk. Aku tidak menyukaimu lagi. Netizen segera mulai mengejek Fang Qiu. Tidak ada yang berharap mendapatkan begitu banyak kotoran pada Fang Qiu. Menilai dari berita negatif, gambar Fang Qiu telah benar-benar menyimpang dari jenius muda yang sempurna dengan keterampilan medis yang tak terkalahkan. Dibandingkan dengan gambar sempurna yang terakumulasi dalam periode waktu ini, Fang Qiu yang rusak itu seperti penjahat dan hooligan. Kabar baik tidak pernah melampaui gerbang, sementara kabar buruk menyebar sangat jauh. Setiap orang yang melihat kotoran Fang Qiu merasa itu tidak dapat dipercaya dan menyatakan keterkejutannya kepada orang-orang di sekitarnya. Ini adalah bagaimana berita negatif menyebar. Apakah itu di internet atau dalam kenyataan, penyebaran berita itu terlalu cepat bagi orang untuk merespons. Segera, banyak keluarga, di mana anak-anak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi dan orang tua mempertimbangkan Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, ragu-ragu setelah mendengar tentang kotoran pada Fang Qiu. Jika Fang Qiu adalah orang seperti itu, apa yang dipelajari anak-anak kita ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing? Untuk mempelajari cara menjijikkan dari Fang Qiu. Tentu saja, orang tua ini hanya ragu-ragu. Dengan akumulasi pengalaman mereka yang kaya dalam beberapa dekade terakhir, mereka tahu bahwa kotoran pada Fang Qiu muncul terlalu tiba-tiba, dan mungkin ada beberapa fakta yang tidak diketahui. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka tidak secara langsung membujuk anak-anak mereka untuk menyerahkan aplikasi mereka ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing tetapi tetap diam, menunggu. Mereka ingin menunggu dan melihat bagaimana Fang Qiu menjawab dan bagaimana dia membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Pada waktu bersamaan, Fang Qiu mengadakan pertemuan dengan staf kelompok program di gedung pusat televisi di ibu kota. Setelah kembali ke ibu kota, Fang Qiu langsung kembali ke hotel untuk berkultivasi dan tidak pernah meninggalkan ruangan. Dia tidak keluar sampai dia menerima telepon dari tim program untuk memberitahu semua orang tentang pertemuan itu. Kali ini, tempat pertemuan itu bukan di ruang konferensi hotel, tetapi di ruang konferensi dokter pengobatan Tiongkok muda di gedung televisi pusat. Ini adalah pertama kalinya para kontestan dari dokter pengobatan China muda memasuki ruang konferensi kelompok program. Setiap kontestan tinggal di berbagai wilayah ibu kota, sehingga jarak dan waktu bagi mereka untuk datang ke sini berbeda.
Karena itu, Fang Qiu beristirahat di hotel selama setengah hari untuk menunggu kontestan lain kembali. Pada saat ini, di ruang konferensi kelompok program, ke-10 kontestan hadir. Ada meja konferensi yang sangat panjang di ruangan itu. Direktur Li Huawen sedang duduk di kursi utama. Di sebelah kirinya adalah wakil direktur program dan direktur masing-masing departemen, sementara di sebelah kanannya adalah 10 kontestan. Yang terdekat dengannya adalah Fang Qiu. Saya ingin memanggil Anda semua di sini hari ini untuk mengucapkan terima kasih atas upaya Anda dalam 3 hari ini. Direktur Li Huawen memandang semua orang dan berkata, masing-masing dari kalian telah tampil sangat baik dalam 3 hari ini, menyajikan banyak gambar yang mengagumkan untuk kelompok program dan penonton. Mendengar kata-kata direktur, semua orang mengangguk dengan senyum. Sambil mengangguk, satu orang memandang Fang Qiu, lalu 2 orang memandang Fang Qiu. Akhirnya, semua orang di ruangan itu menoleh untuk melihat Fang Qiu. Mereka semua ingat dengan jelas apa yang telah mereka dengar dari PD pribadi mereka. Fang Qiu benar-benar gila. Dia hanya tidur 2 jam dalam 3 hari. Dia telah merawat pasien siang dan malam. Ketekunan seperti ini benar-benar mengejutkan. Direktur Leng Wenzuo, yang selalu meragukan aturan, memimpin untuk mengatakan, rekaman episode ini selesai, tapi kami masih tidak tahu aturan program. Apakah Anda ingin memberitahu kami sekarang? Ini, Direktur Li Huawen tersenyum dan berkata, ini rahasia. Mendengar ini, semua orang tercengang. Lalu mereka semua memaksakan senyum. Mengapa merahasiakannya saat program ini selesai? Kemudian, dia menambahkan, selain itu, ada hal penting lainnya yang saya hubungi Anda di sini. Setelah diskusi dalam kelompok program, kami memutuskan untuk menambahkan episode baru. Semua orang mengerutkan kening atas kata-katanya. Artinya, ada 2 episode lagi setelah ini. Sementara yang berikutnya masih akan direkam, episode terakhir, yang merupakan yang ke-11, akan disiarkan langsung pada jam 8 HAL. Minggu depan. Li Huawen mengumumkan. Siaran langsung. Semua 10 kontestan terpana. Apa yang akan kita lakukan selama siaran langsung? Selain itu, terlepas dari 2 episode pertama, mereka belum benar-benar bersaing satu sama lain sampai sekarang. Kompetisi yang muncul dalam program ini adalah semua kompetisi di tempat yang berbeda, dan tidak ada satupun yang bertatap muka. Tampaknya grup program akan memiliki kejutan besar di episode terakhir. Direktur, apakah siaran langsung tidak masalah? Apakah itu pantas? Sudah direkam dan disiarkan sepanjang waktu. Mengapa tiba-tiba berubah menjadi siaran langsung? Dalam episode terakhir, kita akan berada di bawah banyak tekanan. Ini akan membawa lebih banyak tekanan kepada kita jika kita mengubah siaran rekaman menjadi siaran langsung. Direktur, apakah Anda memiliki rencana yang akurat atau sesuatu? Setelah mendengar itu, semua orang mengajukan pertanyaan mereka. Semuanya dirahasiakan. Direktur Li Huawen tersenyum misterius setelah mendengar keluhan mereka. Semua orang merasa tidak berdaya. Tepat pada saat ini. Retak. Tiba-tiba, pintu didorong terbuka. Semua orang di ruangan itu mengalihkan pandangan ke pintu. Seorang anggota staf bergegas masuk dan memandangi Fang Qiu dengan panik. Kemudian dia berlari ke Li Huawen dan membisikkan beberapa kata di telinga direktur. Mendengar kata-kata anggota staf, Li Huawen mengerutkan kening dan melirik Fang Qiu. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa berita. Dia tidak bisa menahan cemberut dan bahkan wajahnya menjadi gelap. Semua kontestan bingung oleh perubahan mendadak tampilan direktur Li Huawen. Dapatkan proyektor segera. Setelah menatap ponsel untuk sementara waktu, direktur Li Huawen memerintahkan anggota staf. Baik. Anggota staf mengangguk dan berlari pergi. 2 anggota staf segera datang dengan proyektor. Mereka memasang proyektor dan layar di belakang direktur Li Huawen. Direktur menghubungkan ponselnya ke proyektor. Semua artikel tentang kotoran pada Fang Qiu yang ditampilkan di ponsel segera diproyeksikan di layar yang baru digantung. Yang lain melihat layar, dan kemudian mengeluarkan ponsel mereka untuk memeriksa berita, hanya untuk mengetahui bahwa internet dipenuhi dengan informasi negatif Fang Qiu, dan seorang dokter pasca kembali dari Amerika Serikat menanyainya. Melihat semua jenis informasi di internet, mereka semua berbalik untuk melihat Fang Qiu dengan heran. Mereka telah bersaing dengan Fang Qiu begitu lama sehingga mereka semua tahu karakternya kurang lebih. Dalam pandangan mereka, Fang Qiu tidak terlalu buruk. Apa yang sedang terjadi?
Di sebelah Fang Qiyu, Jiang Miaoyu mengerutkan kening dan menarik lengan baju Fang Qiyu dengan cemas. Siapa yang menjebakmu? Mereka sangat kejam sehingga mereka ingin membunuhmu. Semua orang berbicara. Namun, Fang Qiyu tersenyum, mengambil tangan kecil Jiang Miaoyu, yang gemetaran dengan gugup, di tangannya, dan berkata kepada semua orang, aku berdiri tegak dan tidak masalah jika bayangan itu condong. Ujian masuk perguruan tinggi baru saja berakhir. Direktur Li Huawen menatap Fang Qiyu dan memaksakan senyum. Dikatakan bahwa beberapa siswa yang ingin mendaftar ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dan perguruan tinggi TCM lainnya ragu-ragu sekarang. Saya tidak tahu apakah mereka akan mengubah keputusan mereka. Meskipun ini adalah hari pertama berita negatif keluar, berita ini telah menarik banyak perhatian orang karena penampilan Anda saat ini di internet dan di berbagai media. Itu memiliki dampak besar. Sekarang, itu bukan urusanmu sendiri. Bahkan telah berkembang menjadi krisis bagi semua perguruan tinggi TCM dan dokter pengobatan Tiongkok muda di Huaxia. Li Huawen juga gugup. Dia punya beberapa kata untuk dikatakan. Semua kotoran pada Fang Qiyu juga akan berdampak besar pada sutradara, bahkan cukup untuk menenggelamkannya dalam krisis. Meskipun diskusi hangat di internet dapat meningkatkan peringkat audiens dari dokter pengobatan China muda, itu juga akan merusak reputasi program ini dan semua dokter pengobatan Cina. Berita negatif dari seorang mahasiswa pengobatan Tiongkok akan berdampak buruk pada pengobatan Tiongkok. Lebih penting lagi, dokter pengobatan China muda adalah program yang menjadi fokus para pemimpin nasional. Itu harus positif, dan semua orang di program harus menjaga citra positif, terutama Fang Qiyu, kontestan paling berpengaruh. Setelah kotoran yang digali dari Fang Qiyu dikonfirmasi, seluruh kelompok program akan terlibat. Sutradara hanya bisa berdoa agar ia tidak dilarang untuk berpartisipasi dalam semua program hiburan, apalagi untuk dapat mengarahkan festival musim semi gala. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 548. Melihat Fang Qiyu duduk di sampingnya, Direktur Li Huawen bertanya dengan serius, apakah semua berita negatif itu benar? Palsu. Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dengan tenang. Semuanya bermuka dua. Memang benar bahwa saya tidak menghadiri kelas di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Saya menyelesaikan semua ujian di muka dan mendapat persetujuan sekolah, jadi saya tidak pergi ke kelas. Mendengar kata-katanya, semua orang di ruangan itu menatap Fang Qiyu, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apakah dia menyelesaikan semua ujiannya lebih dulu di tahun pertamanya di perguruan tinggi? Apakah dia benar-benar mahasiswa baru? Luar biasa. Apalagi, Fang Qiyu mengerutkan kening dan berkata, aku tidak jatuh cinta dengan gadis manapun ketika aku masih di sekolah menengah. Fang Qiyu mengerutkan kening lagi ketika dia menyelesaikan penjelasannya. Setelah dipikir-pikir, dia menemukan ada dalang di balik masalah ini. Jika tidak, itu tidak akan berdampak besar. Tapi, siapa musuhnya? Yang paling penting adalah bahwa pemaparan berita negatif itu hanya pada saat ketika periode aplikasi setelah ujian masuk perguruan tinggi dan dokter pengobatan Tiongkok muda akan segera berakhir. Bukankah kali ini terlalu akurat? Sudah jelas bahwa harus ada seseorang di belakangnya, Fang Qiyu mengatakan apa yang dia pikirkan. Iya. Li Huawen setuju dengan Fang Qiyu dan menganggukkan kepalanya. Setelah memikirkannya, ia segera menelepon seorang kenalan dari Biro Pengawasan Jaringan. Halo, Huang Tua. Ketika telepon terhubung, Li Huawen tersenyum dan berkata, ya, ini aku. Direktur Li, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Seseorang bercanda di telepon. Wow, lihatlah sikapmu. Li Huawen tertawa dan berkata, saya hanya ingin Anda mencari beberapa data. Pria itu bertanya, tentang Fang Qiyu. Ya, jawab Li Huawen tanpa ragu-ragu. Ini berantakan di internet sekarang, dan semua kotoran digali dalam semalam. Saya pikir ada sesuatu yang salah, katanya langsung dengan anggukan. Sejujurnya, kami sudah menyelidikinya, kata Old Huang. Betulkah? Li Huawen terkejut. Kenapa aku harus membohongimu? Kami Biro Pengawasan Jaringan tidak baik untuk apa-apa. Old Huang menjelaskan. Kita harus melakukan investigasi sesegera mungkin ketika hal sebesar itu terjadi di internet. Apa hasilnya? Tanya Li Huawen. Biarkan aku memberitahumu dengan cara ini. Setelah penyelidikan, kami menemukan bahwa data informasi negatif pertama kali muncul dalam topik yang sedang tren terkait dengan skor ujian masuk perguruan tinggi. Hanya beberapa orang yang menyebutkannya di awal dan tidak ada lagi orang yang memperhatikan mereka, kata Old Huang.
Lagi pula, kebanyakan orang mencari skorelin dari Departemen Pengobatan Tiongkok dari Universitas Pengobatan Jiangjing Tiongkok pada waktu itu, dan tidak ada yang punya waktu untuk melihat kotoran pada Fang Qiu. Lalu, Li Huawen terus bertanya. Kemudian dokter pasca medis yang kembali dari Amerika Serikat menanyai Fang Qiu tentang Weibo. Old Huang berbicara dan berkata, beberapa jam setelah dia memposting pertanyaan, kotoran pada Fang Qiu semuanya digali dan mulai menyebar di internet. Apa pendapat Biro Pengawas Jaringan tentang masalah ini? Tanya Li Huawen ragu-ragu. Seperti yang kau pikirkan. Old Huang melengkungkan bibirnya dan berkata, sudah jelas bahwa seseorang merencanakan dan membimbing ini, dan orang ini memiliki pengaruh tertentu. Jika tidak, berita negatif tidak dapat dilaporkan oleh begitu banyak media dan media sendiri pada saat yang bersamaan. Ya, itu yang aku pikirkan. Li Huawen mengangguk setuju. Omong-omong, Li Tua. Old Huang tiba-tiba tertarik padanya dan bertanya, apakah ada begitu banyak kotoran pada Fang Qiu? Tentu saja semuanya palsu. Li Huawen menggelengkan kepalanya dan berkata, tampaknya mereka yang ada di belakang layar tidak hanya ingin mendiskreditkan Fang Qiu tetapi juga dokter pengobatan Tiongkok muda dan semua dokter pengobatan Tiongkok di Huaxia. Itu bisa sederhana atau rumit. Berhati-hatilah. Huang Tua mengingatkannya dan menutup telepon. Semua orang di ruang konferensi menatap Li Huawen. Kamu menebak dengan benar. Direktur Li Huawen meletakkan ponselnya. Lalu dia memberitahu Fang Qiu tanpa ragu, ada seseorang di balik semua ini. Fang Qiu mengepalkan tangannya, dan wajahnya menjadi gelap. Baginya, dia tidak peduli siapa orang-orang itu dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi mereka memilih untuk membuat masalah pada simpul kunci ini. Mereka tidak hanya menghitaminya tetapi juga menggunakan identitasnya sebagai kontestan untuk menghitamkan dokter pengobatan Tiongkok muda. Selain itu, mereka memanfaatkan identitasnya sebagai dokter pengobatan Tiongkok untuk menghitamkan pengobatan Tiongkok tradisional dan memanfaatkan identitasnya sebagai mahasiswa untuk menghitamkan Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Jelas, simpul waktu ini dipilih secara khusus oleh mereka yang berada di belakang layar. Fang Qiu jarang marah. Tapi dia terpancing kali ini. Bukan karena mereka memfitnahnya, tetapi karena mereka menghitamkan pengobatan Tiongkok menggunakan dia. Itu hal terakhir yang bisa dia tahan. Terlebih lagi, itu adalah saat yang tepat bagi pengobatan Tiongkok untuk merekrut bakat sekarang. Namun, di bawah pengaruh semua berita negatif, jumlah siswa yang berani melamar ke perguruan tinggi kedokteran Tiongkok akan berkurang. Mereka yang berada di belakang layar mendorong perahu bersama arus. Melihat Fang Qiu, yang marah, Direktur Li Huawen berkata, faktanya, yang paling penting sekarang adalah pertanyaan dari postdoc medis yang kembali dari Amerika Serikat. Kita semua tahu bahwa berita negatif Anda tidak berdasar, tetapi pertanyaan tentang postdoc medis ini sulit. Pertama-tama, kamu harus menjawab pertanyaan postdoc untuk melihat apakah semua berita negatif tentangmu ada hubungannya dengan dia. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Li Huawen. Pada waktu bersamaan, semua orang di ruang konferensi memandang Fang Qiu dengan prihatin. Mudah. Fang Qiu mengeluarkan ponselnya dan masuk ke akun Weibo-nya. Kemudian dia segera memposting ulang post asli dari postdoc muda itu. Saya menerima pertanyaan Anda. Untuk menghindari lebih banyak orang seperti Anda datang kepada saya memutuskan untuk membuat metode untuk menemukan meridian publik di konferensi medis Organisasi Kesehatan Dunia. Anda dipersilakan menontonnya secara langsung. Li Chanming. Ya, nama postdoc medis yang kembali dari Amerika Serikat adalah Li Chanming, sama dengan nama panggilannya di Weibo. Setelah melakukan semua ini, Fang Qiu meletakkan ponselnya dan berkata, "Yah, sudah beres." Mendengar kata-katanya, semua orang di ruang konferensi buru-buru mengeluarkan ponsel mereka untuk memeriksanya. Kemudian mereka semua terpana mendengar jawaban Fang Qiu. Wow, dia sangat keren. Apakah benar-benar ada cara untuk menemukan meridian? Bisakah kita benar-benar menemukan meridian? Dokter pengobatan barat tidak dapat menemukannya bahkan dengan mikroskop. Ya, tidak ada yang pernah menemukan satupun dari mereka sejak zaman kuno. Semua orang berbicara. Di sisi lain, duduk berseberangan dengan Direktur Li Huawen, 3 dokter yang sangat ahli, para hakim, di ujung lain dari meja konferensi yang tidak berbicara sepanjang waktu, bersemangat ketika mereka melihat respons Fang Qiu pada Weibo. Fang Qiu, apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk menemukan meridian? Yang Juanyong bertanya dengan penuh semangat, ini adalah masalah besar dalam sistem pengobatan Tiongkok.
Iya. Fang Qiu mengangguk. Apa metodenya? Yang Juanyong, Huang Zhengren, dan Li Zhengtang, 3 dokter yang sangat ahli, semuanya memintanya secara bersamaan. Metode ini belum matang. Fang Qiu mengerutkan kening dan kemudian berkata, biarkan saya katakan nanti ketika saya memiliki ide tertentu. Saya akan merahasiakannya untuk sementara waktu. Penjelasannya muncul lebih banyak keingintahuan dalam diri orang lain. Bagaimanapun, masalah meridian belum terpecahkan selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak penasaran dengan solusi Fang Qiu? Tapi di sisi lain, berbeda dari yang lain, Direktur Li Huawen lebih peduli tentang jabatan baru Fang Qiu di Weibo. Tidak diragukan lagi, itu adalah respons yang kuat. Pertama, di permukaan, Fang Qiu mengatakan kepada semua orang bahwa dia telah memutuskan untuk menghadiri konferensi medis, dan masalah yang tertunda akhirnya memiliki hasil positif. Kedua, konferensi medis yang diadakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia tidak diragukan lagi merupakan kesempatan terbesar dan paling serius di bidang medis. Fang Qiu memilih untuk mempublikasikan metodenya di acara formal seperti itu karena dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia yakin dia bisa menghancurkan semua keraguan dan pertanyaan secara langsung. Ketiga, dia sebenarnya ingin mengatakan, saya akan pergi ke konferensi medis, dan semua berita negatif tidak ada artinya bagi saya. Dalam menghadapi Li Chanming, postdoc medis yang kembali dari Amerika Serikat dan kepala dokter dari rumah sakit kelas A kelas 3 di ibu kota, Fang Qiu menambahkan kalimat langsung pada akhir tanggapannya, menyambutnya untuk adegan. Adakah yang bisa menghadiri konferensi medis yang begitu penting? Li Chanming adalah postdoc kedokteran, tetapi dia tidak diundang seperti kebanyakan ahli medis. Fang Qiu bisa menghadiri konferensi, sementara Li Chanming tidak bisa. Perbedaan antara mereka berdua sangat jelas. Namun, Fang Qiu tidak hanya harus menyelesaikan masalah ini tetapi juga menangani berita negatif tentangnya. Memikirkannya, Li Huawen berkata, sepertinya kita harus mengatur beberapa media berpengaruh untuk mewawancarai Anda. Apa yang Anda pikirkan? Mendengar ini, Fang Qiu memikirkannya dan berkata, oke. Terima kasih. Dia tahu bahwa dia harus melawan balik semua kotoran yang ada padanya. Saya melihat. Direktur Li Huawen mengangguk. Dia punya ide di benaknya. Karena Fang Qiu setuju untuk diwawancarai, dia akan memilih media dengan pengaruh besar, lebih disukai People's Daily, untuk memberikan Fang Qiu kesempatan untuk melakukan laporan sendiri dan memperjelas segalanya. Maka rumor akan rusak. Yah. Aku akan mengaturnya untukmu sekarang. Berdiri, Direktur Li Huawen berkata, mari kita sebut saja sehari. Di internet. Seperti yang diharapkan, penggemar Fang Qiu, yang telah diam dan tidak berpartisipasi dalam pertengkaran itu, tiba-tiba menjadi astir karena serangan balik Fang Qiu. Dia layak menjadi idola saya. Dia sama agresifnya seperti biasanya. Haha, respons yang luar biasa. Li Chanming, mengapa tidak menghadiri konferensi medis jika Anda memenuhi syarat seperti yang Anda katakan? Bukankah Anda seorang postdoc? Anda menunggu siaran langsung di internet seperti kami. Saya khawatir itu tidak kondusif untuk identitas Anda sebagai postdoc. Saya tahu bahwa Fang Qiu akan melawan. Respons yang bagus sekali. Tentu saja, kecuali untuk penggemar Fang Qiu. Banyak troll bermunculan satu demi satu. Lakukan sekarang jika kamu memiliki kemampuan seperti itu. Apakah konferensi medis itu hanya alasan? Fang Qiu jelas takut. Ya, dia sangat lemah. Karena kamu berani pergi ke konferensi medis, kenapa kamu tidak berani mempublikasikan metode ini di Huaxia? Para troll ini cemburu pada Fang Qiu dan mencoba memprovokasi dia dengan berbagai cara. Namun, orang-orang netral itu tidak dapat membantu menggelengkan kepala ketika mereka melihat komentar para troll.